Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku. Di materi kali ini kita akan belajar mengenai event. Apa sih yang dimaksud dengan event? Event itu ialah kejadian yang terjadi pada basis data berdasarkan jadwal penggunaan event. Jadi di sini saya langsung saja mempraktekannya bahwa teman-teman terlebih dahulu harus mengaktifkan XMPP, mengaktifkan apa aja, mengaktifkan MySQL juga. Jadi di sini untuk mengklik admin. Nah, di admin ini DB yang akan kita pakai adalah DB Apotik Anggi. Nah, di sini tuh teman-teman menggunakan DB yang teman-teman akan praktekkan event. Perintah apa sih dalam event? Nah, saya akan menggunakan CMD command from. Di sini saya sudah melakukan praktek ya teman-teman ya. Terlebih dahulu buatlah perintah cd untuk mengaktifkan XMPP di lokal C. Terus buat lagi perintah MySQL garis root user root. Jadi terus teman-teman juga harus membuat perintah show tables untuk menampilkan tables di dalam DB Apotik Anggi. Setelah itu di sini saya akan memanggil tabel pesan. Di tabel pesan ini, di sini saya menampilkan atribut yang ada di tabel pesan. Terlebih dahulu, setelah itu saya menampilkan perintah untuk menampilkan tabel pesan. Jadi apa aja pesan yang ada di dalam tabel tersebut? Inilah dia. Nah, terus setelah itu membuat perintah. Jadi di tabel pesan ini kita akan menambahkan kolom atau data di dalam tabel pesan, yaitu dengan menggunakan insert into table value. Nah, untuk values-nya ini kita langsung membuat datanya. Saya membuat di sini dua data, ada Pramex sama Botrek. Lalu saya membuat perintah untuk menampilkan tabel pesan. Maka yang saya insert tadi maka masuk ke sini. Ditambah di tabel pesan. Setelah itu saya membuat perintah select now. Select now ini bertujuan untuk menampilkan penjadwalan atau jam sekarang. Itu adalah termasuk perintah dari event. Lalu saya membuat lagi, jadi setiap 1 detik dia akan memasukkan perbedaan di tanggal sekarang. Seperti yang saya buat ini, saya melakukan perintah di jam sekarang dan di detik sekarang, sehingga perintah itu bakal terus berjalan. Yang tadinya 23 jadinya 37 jadi. Terus perintah selanjutnya adalah select current times. Nah, ini akan menampilkan penjadwalan juga, sama dengan select now. Hanya saja dia menggunakan current times. Nah, terus saya menggunakan 3 ya. Jadi kita bisa membedain yang ini tadi 56, ini tadi 59. Nah, terus ini jadinya dari 927 jadi 05 gitu. Dia beda banget dari yang di atas sama yang di sini. Terus saya menampilkan perintah dari menampilkan tabel obat. Di sini kan ada tabel obat ya semua ya. Nah, setelah itu saya membuat tabel dokter dengan perintah create tabel dokter. Atributnya apa? Ada nick, ada nama, ada alamat, ada jenis kelamin, ada telepon, ada email, ada spesialis, ada foto dan segala macamnya. Setelah berhasil, saya membuat perintah insert. Perintah insert inilah saya gunakan, yaitu insert into tabel dokter. Values saya isikan Dr. Anggi di Medan,
jenis kelaminnya perempuan, nomor HP, emailnya, dia spesialis apa, dia fotonya apa, dan tanggal lahirnya berapa. Saya masukin dua data di dalam tabel dokter. Nah, saya menampilkan atribut di dalam tabel dokter dengan perintah des tabel dokter, dan inilah atributnya. Setelah itu saya menampilkan tabel dokter. Inilah data dari tabel dokter. Terus saya membuat perintah untuk menampilkan select nama from dokter. Jadi dia hanya menampilkan nama di dalam tabel dokter, dan dia juga bisa menampilkan misalkan select email from tabel dokter. Jadi hanya email yang ada di dalam tabel dokter, atau juga kita juga bisa menjadi email spesialis from tabel dokter. Nah, dia juga bisa memanggil ini. Terus di sini kan ada perintah ini ya. Jadi kita bisa memanggil 3 kolom dari sini. Contohnya name, nama, alamat, dengan perintah select name, nama, alamat from tabel dokter. Nah, dia yang memanggil itu. Terus sekarang kita masuk ke perintah untuk mengaktifkan event. Di sini perintah mengaktifkan event itu dengan set global event scheduler. Nah, di sini kan sebenarnya harus bisa jalan. Mungkin punya teman-teman juga bisa jalan ya. Karena ini error, saya sudah menanyakan sama dosennya, namun bilang bahwa kalau misalkan errornya seperti itu nggak masalah. Jadi semoga punya teman-teman juga bisa jalan. Jadi teman-teman tinggal ikutin aja yang saya buat perintahnya ini. Ini adalah perintah untuk mengaktifkan event. Terus perintah di sini kita mengerjakan satu soalnya itu perintah untuk membuat tes gitu loh, tes atau menjalankan di dalam tabel pesan di DB Apotik Anggi ini. Jadi perintahnya adalah setelah udah aktif event yang di atas perintah ini tadi, jadi teman-teman juga bisa langsung membuat perintah create event untuk memanggil ya, membuat panggilan di tabel pesan event. Di sini tes ini terserah teman-teman mau bikin berapa, entah teori 1 atau praktek 1. Ini terserah mau pakai nama apa gitu. Setelah itu on scheduler add current time step. Nah, di perintah ini berarti dia hanya menampilkan di tanggal jam. Jadi berapa yang ada data di tanggal jam itu dia akan menampilkan.
menampilkan tanggal jam di tabel pesan. Jadi kita enter langsung. Di sini punya saya memang ada errornya, namun semoga punya teman-teman saya hanya menampilkan perintah-perintahnya karena ada kesalahan di laptop saya, jadi saya lanjutkan saja. Nah, setelah udah membuat perintah untuk memanggil di tabel pesan, sekarang kita akan memanggil itu maksudnya menciptakan event di tes 01 gitu maksudnya. Lalu kita akan membuat buat event untuk menyisipkan record. Record itu adalah data yang di tabel pesan setelah 3 menit dari waktu pembuatan event. Nah, langsung saja berarti tadi ada kesalahan di atas ya, harusnya create bukan create. Bentar, coba kita ulang lagi. Iya, gini perintahnya. Tanggal jam, kita coba kita tanggal jam nggak ada lah ya, tanggal jam nggak ada, jadi kita buat baru yaitu tanggal buat. Atau ini kita coba-coba dulu ya teman-teman. Perintahnya tetap sama, walaupun sebenarnya ini perintah select ini bisa dipanggil. Nah, setelah itu kita akan membuat di setiap record dia akan berubah tampilannya setiap 3 menit. Berarti kita buat create event tes 02 scheduler interval ini perintah ini adalah setiap 3 menit data yang ada di tabel atribut pesan ini dia akan berubah. Setiap kita panggil menggunakan perintah ini dia akan berubahnya ya, jamnya, tanggal buatnya dia akan berubah setiap 3 menit. 3 kali kita membuat perintah ini, maka 3 kali juga dia akan berubah terus. Beda yang paling awal tadi, dia hanya memberi panggilan di tabel pesan, namun tidak ada perubahan current time step. Selanjutnya perintah ketiga, buat event untuk menampilkan seluruh nama dokter di setiap 1 menit sekali, mulai dari event diciptakan hingga 10 menit ke depan. Jadi perintah ini bahwa
dari nama dokter itu setiap 1 menit atau mulai dari event diciptakan dia akan berubah 10 menit gitu loh. Perintahnya gimana? Gitu create event test 0403 on schedule 1 menit starts. Enter. Nah, perintah create event test 03 on scheduler either 1 minute starts, ya kan, starts care time step and current time step plus interval 10 menit to select nama from table. Jadi setiap 1 menit dia akan berubah tampilannya sampai 10 menit setelah pembuatan. Jadi ketika teman-teman enter, maka tampilan dari tabel dokter tadi setiap 10 menit dia akan berubah, berjalan terus perintahnya sampai 10 menit. Nah, memang bakal seperti ini errornya, tapi mudah-mudahan punya teman-teman perintah create event ini pasti jalan, karena laptop saya lagi ada masalah. Terus perintah keempat yaitu hampir sama, namun di sini menggunakan no di pesan. Dia membuat perintah di pesan ini. Jadi gimana perintahnya? Langsung create event test 04 on scheduler. Nah, perintah ini dia menuju ke tabel pesan. Di tabel pesan ini setiap 1 menit dia akan berubah juga selama 10 menit. Yang tadi kan
di tabel dokter, sekarang di tabel ini, di tabel pesan. Jadi perintah eventnya itu ada penambahan setiap di jam sekian, ada aja perubahannya gitu. Misalkan kita memesan Antalgin atau Botrex gitu ya kan, setelah kita pesan maka masuk lagi ada yang membeli dengan itu, dengan dengan obat tersebut. Jadi setiap detiknya dia akan berubah terus. Itu perintah event, karena ada current timestamp. Nah, memang bakal error kali ya. Terus tadi ada kesalahan juga di sini ya. Jadi coba kita buat perintahnya ini. Kayaknya kesalahannya juga sama deh. Oh, tetap sama. Oke, setelah itu kita akan membuat perintah kelima, buat event untuk menaikkan setoran 50 di tabel ukuliah untuk semua angkatan tahun 2023 pada saat event diciptakan. Nah, untuk membuat setoran naik 50 di tabel ukuliah, sebelumnya kita mau lihat di tabel ukuliah itu atributnya apa. Tabel ukuliah nggak ada ya. Oh, dia ada di DB kontrakan, berarti kita langsung exit. Oke, kita buat perintah baru namanya skill. Nah, jadi yang ada di sini apa? Tabel kuliah. Jadi nggak ada kuliahnya. Terus setelah itu di tabel kuliah ini banyak banget ya. Jadi setiap berarti dari 25 menjadi 30 karena ada kenaikan 50 nya di tabel kuliah ini. Lalu perintahnya gimana? Create event teks 05.
adalah perintahnya. Setiap setoran yang ada di tabel kuliah ini kita akan buat update-nya itu 50 perubahannya. Jadi nanti dia bakal berubah, dia akan memanggil semuanya ini, dan yang tadinya 250 ini dia bakal berubah jadi 300 kayak gitu. Nah, tetap aja memang masih error, tapi tetap aja. Nah, namun punya teman-teman juga ini perintah udah benar. Setelah itu baru perintah ke-6-nya adalah buat event untuk menghapus semua record dari tabel pesan. Jadi saya hanya memberikan aja bahwa perintah untuk menghapus dari record tabel pesan ini dia menghapus semua record atau data yang ada di tabel pesan loh teman-teman. Dia menghapus. Jadi perintahnya gini. Create event bulan 11 tanggal 33 jam 10.00. Perintah ini berarti jam 10.00 dia akan menghapus di tabel pesan. Nah, jadi teman-teman bisa juga mengikuti ini, bisa juga enggak. Pada intinya kita bisa tahu bahwa bagaimana sih cara menghapus di tabel pesan, recordnya di tabel pesan. Nah, sekian dari penjelasan perintah-perintah event. Ini adalah termasuk perintah event teman-teman. Ini perintah event, fungsinya apa? Itu adalah menambah menambah 50 jumlah setoran di dalam tabel setoran teman-teman di tahun 2023. Nah, mungkin di sini ada perubahan, mungkin di sini teman-teman menggunakan tahun yang berbeda dengan saya. Jadi ketika di sini ada 2024, berarti dia tidak memanggil, atau dia hanya khusus memanggil yang 2023 saja, tahun 2023. Terus ini juga termasuk perintah mana ya yang barusan tadi kita buat, itu juga termasuk perintah event. Nah, sekian dari video saya, sampai jumpa di video berikutnya.